Shalom saudara-saudara, saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar hal yang baru dalam pelayanan kami dalam kerajaan-Mu. Roh Kudus ajarlah kami siap untuk mengertinya dan melaksanakannya sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita mempunyai suatu kesempatan yang luar biasa untuk melayani dia juga dalam hal duka cita. Jadi pelajaran hari ini kita akan belajar tentang melayani orang yang berduka cita, melayani orang yang dalam keadaan musibah, atau dalam bahasa Inggrisnya grieving ministry, melayani orang yang berduka cita. Saudara perhatikan, konsentrasi pada PowerPoint-nya. Silakan. Jadi kita akan belajar tentang pelayanan kepada orang yang mengalami musibah. Grieving ministry. Kepada orang yang berduka cita. Next. Nah, ini adalah suatu pelayanan khusus ketika seorang konselor melayani mereka yang berada dalam kesedihan yang dalam. Bukan kesedihan yang dangkal aja, misalkan seorang kehilangan 1 juta rupiah atau seorang kehilangan HP-nya, itu tentunya sedih juga ya, tapi bukan seperti itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan yang pelayanan khusus ini adalah mereka yang duka citanya dalam sekali. Next. Biasanya duka cita yang dalam sekali itu karena kehilangan, suatu kehilangan. Next. Misalkan kehilangan kehidupan, ada orang mati, kekasih kita itu meninggal, suami, istri, anak kesayangan, orang tua. Tentunya kita masuk dalam duka cita yang dalam. Next. Salah satu bagian tubuh atau penggunaannya karena suatu kecelakaan, kedua kaki kita harus diamputasi. Atau tangan andalan kita, tangan kanan andalan kita itu harus dipotong karena suatu kecelakaan. Tentunya itu menimbulkan duka cita yang dalam di dalam diri seorang dan kita harus melayani dia dalam keadaan duka cita seperti itu. Next. Potensi, kemampuan. Biasanya mampu melakukan ini, biasanya orangnya cerdas, tiba-tiba kosong semua. Memorinya hilang, kemampuan untuk berpikirnya hilang, kecerdasannya hilang. Next. Kekayaan harta. Tiba-tiba orang itu jadi jatuh, bangkrut, dari kaya raya menjadi nol, menjadi habis-habisan. Malah jadi negatif, dikejar-kejar oleh hutang yang banyak. Mungkin karena ditipu orang, mungkin karena kesalahan dalam bisnis, melakukan kesalahan besar dalam bisnis, ataupun ditipu orang. Itu tentunya duka cita yang dalam kalau seorang mengalami kehilangan harta yang besar. Next. Mungkin kehilangan kekasih karena kematian ataupun karena putus hubungan. Seorang yang sedang berpacaran tiba-tiba mendengar berita bahwa kekasihnya meninggal dalam kecelakaan. Atau karena putus hubungan, tiba-tiba kekasih cowok atau ceweknya tidak mau lagi dengan dia, memutuskan hubungan dan kecantol, terpukau dengan pria atau wanita lain. Itu bisa menyebabkan kesedihan yang dalam, patah hati yang dalam, bahkan juga bisa menyebabkan seorang begitu putus asanya sampai bunuh diri. Next. Nah, kita melihat di contoh-contoh orang yang berduka cita dalam ya, entah di pusara, di kuburan, ataupun di rumah sakit. Berduka cita karena kehilangan kekasih, ini kehilangan kehidupan ya. Next. Berduka cita karena kehilangan anggota tubuh. Kemampuan untuk melihat hilang, menjadi buta. Mungkin karena ada orang jahat tiba-tiba siram matanya dengan air keras sampai kedua matanya buta. Atau gambar kanan, salah satu kaki harus dipotong. Atau kanan bawah
Kedua lengannya harus dipotong sehingga kehilangan kemampuan menggunakan tangannya. Atau sebelah kiri bawah lengannya atau kaki dipotong dan harus diganti dengan kaki palsu. Ini tentunya ya memang kelihatan di sini sudah senyum orangnya. Ini orang yang sudah bisa mengatasi duka citanya. Tapi kalau orang yang baru mengalami duka cita atau kehilangan seperti ini tentunya nangisnya luar biasa, duka citanya besar. Atau gambar kiri bawah itu karena diabetes atau karena sesuatu hal kencing gula sampai kakinya itu keracunan harus dipotong karena tidak bisa diatasi. Ya, gula darahnya terlalu tinggi. Next. Nah, misalkan seorang anggota jemaat kita baru melahirkan tapi di rumah sakit dia teriak-teriak, nangis luar biasa karena baru tahu bahwa anaknya ternyata retardasi. Anaknya dalam kata kasarnya bego. Tidak punya IQ yang wajar. Atau yang bagian bawah ini sebetulnya anaknya normal, tapi karena naik pohon jatuh, waktu jatuh masuk dalam koma, pingsan, keluar dari komanya sudah tidak ada memori, sudah tidak bisa berpikir lagi. Bahkan hitung-hitungan SD aja 1 tambah 3 berapa itu dia bisa ngatur. Mungkin dia dulu, ini ada seorang yang saya dengar, seorang pengusaha sukses, punya beberapa perusahaan. Entah kenapa dia itu ingin memperbaiki plafon rumahnya, dia naik tangga, dia naik ke atas plafon, tapi salah injak. Waktu dia injak plafonnya itu, plafonnya runtuh dan dia jatuh dan dia masuk dalam koma. Setelah beberapa saat dia sadar, tapi waktu dia sadar sudah tidak bisa pikir lagi. Kecerdasannya hilang semua. Dia menjadi seorang yang seakan-akan retardasi. Dulunya seorang pengusaha terkenal, tapi tentunya sudah kalau kehilangan memorinya, nggak bisa lagi jadi pengusaha. Usahanya diserahkan kepada istri dan anak-anak karena dia sudah nggak bisa pikir. Bahkan matematika sederhana seperti SD aja dia sudah nggak bisa ngitung. Ya, jadi bahaya sekali ya kalau seorang jatuh dan jatuhnya parah sampai kepalanya kena akibat parah itu. Next. Atau bangkrut, kehilangan harta. Uangnya yang banyak, habis semua. Dan karena habis, malah bukan saja nol, tapi malah negatif. Itu gambar kanan atas itu, seorang pemuda 32 tahun, tapi hutangnya 70.000 dolar. Atau yang kanan bawah itu, karena tidak bisa bayar hutangnya, akhirnya dipenjarakan oleh orang yang memberi kepada dia itu piutangnya itu. Jadi orang yang kehilangan harta secara luar biasa seperti ini akan mengalami duka cita, musibah, duka cita yang berlebihan juga. Dan kita harus melayani mereka. Next. Nah ini selingkuh ya. Bahkan polisi. Atau gambar kanan atas itu. Tiba-tiba cowok kita, kok tertarik sama sesama cowok ya, gimana ya? Jangan-jangan pacar saya itu seorang gay, seorang homoseks. Atau kiri bawah itu, seorang istri yang mendapati suaminya selingkuh. Atau kanan bawah, pacar yang tadi diidam-idamkan, tiba-tiba hilang, kabur, diambil wanita lain. Sehingga patah semangat. Jadi kehilangan orang-orang yang dikasihi karena hubungan yang patah, pecah, retak. Next. Nah, bagaimana kita melayani orang-orang yang mengalami musibah seperti itu? Pelayanan, next, silakan buka semuanya. Kita bisa melayani melalui kehadiran kita, our presence.
keberadaan kita pada waktu dia mengalami musibah itu. Kita duduk di sampingnya, hadir di sampingnya, datang ke rumahnya. Ini karena kehadiran kita. Kita melayani. Kita melayani juga melalui percakapan-percakapan kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk bisa menenangkan dirinya melalui percakapan dialog kita, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan Alkitab, dan nanti terakhir setelah mulai reda melalui kegiatan-kegiatan bersama. Next. Kita bahas satu persatu ya. Pertama melalui kehadiran kita. Pelayan Tuhan perlu hadir di samping, duduk di samping, datang ke rumahnya, atau datang ke tempat dia berduka cita untuk menyertai dia. Hadir di sampingnya. Ini adalah pelayanan yang sangat penting. Karena next. Ini adalah pertolongan pertama dan yang utama dari seorang counselor kepada jemaat atau orang lain atau keluarganya. Next. Melalui kehadiran ini kita bisa menyatakan simpati kita, ikut berduka cita waktu dia mengalami musibah itu. Next. Jadi ikut berduka cita. Next. Mendukung dengan penyertaan kita waktu dia dalam keadaan parah, terpuruk, tersungkur seperti itu, kita berserta dengan dia. Kita ada di sampingnya, kita gandeng tangannya, kita keluar bersama-sama dari duka cita itu. Next. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya. Seorang counselor menyertai anak muda yang patah semangat. Seorang menyertai orang yang sakit parah. Keluarganya yang disertai ya, yang didampingi. Lalu di bawah itu kita melakukan counseling kepada orang-orang yang broken heart, yang patah hati. Entah dengan segala macam penyebabnya ya. Next. Nah, pada waktu kita itu berbicara, hadir, ada saat yang disebut saat-saat hiatus. Saat-saat hiatus itu saat yang diam. Tiba-tiba konselingnya tadinya sedang ngomong, tiba-tiba diam. Dia merenung. Nah, itu masa disebut masa hiatus, masa diam, masa istirahat. Keadaan tanpa bicara atau keadaan diam ini. Pada waktu itu Anda dan saya sebagai konselor tidak perlu merasa terlalu tegang, kaku, rikuh yang berlebihan. Wah gagal ini. Kalau saya nggak ngomong terus ini gagal ini. Saya nggak ngomong ini gagal ini. Ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Kok diam aja ya? Kok diam aja? Nggak perlu. Nggak perlu merasa rikuh atau kaku menghadapi hiatus ini. Diam aja. Jadi tidak perlu merasa harus berbicara. Kalau saya nggak terus bicara, saya konselor yang gagal, saya pelayan yang gagal. Tidak. Duduk aja di sampingnya, diam aja. Bahkan juga tidak perlu berdoa, tutup mata lalu mulutnya bergerak-gerak. Tidak perlu membaca, bahkan juga tidak perlu baca Alkitab. Malah kalau dia melihat kita membaca Alkitab, dia merasa kita cuekin dia, remehkan dia. Tidak sungguh-sungguh hadir bersama dengan dia waktu dia sedang mengalami musibah. Jadi diam aja. Sudah lihat dia tenang aja. Tidak perlu berbicara. Entah dia itu diamnya 5 menit, 10 menit, tahan aja. Jadi kita harus tahan. Dan ini banyak konselor yang tidak tahan. Menghadapi masa hiatus ini banyak konselor yang pengen bicara. Dan merasa gagal kalau pembicaraan tidak berlanjut terus. Saya gagal ini, saya gagal ini. Enggak perlu. Diam aja. Next. Dengan kehadirannya saja, our presence, adanya kita di sampingnya saja. Counselor memberi kekuatan pada counselor yang sedang merasakan secara penuh kesedihannya. Tidak perlu harus selalu dinasihati, tidak perlu berdoa. Saudara perhatikan saya tekankan kata penuh itu. Dia, si counseling, orang yang sedang berduka itu harus merasakan secara full, penuh, sepenuhnya, 100% sedihnya dia itu. Harus, dan itu yang paling baik. Next.
Konselor jangan dilarang untuk merasakan kesedihannya. Nah, banyak konselor tidak tahan melihat orang sedih, tidak tahan melihat air mata wanita atau air mata pria. Waduh, susah sekali bisa menerima. Hadir pada saat seorang pria itu menangis, jadi dialihkan. Udah jangan dipikirin lagi. Ayo kita nonton, ayo kita jalan-jalan, ayo kita makan di restoran yuk. Bapak mau makan apa? Nanti saya bayarin. Itu yang kita lakukan karena kita tidak tahan. Dan kita tidak membolehkan dia itu untuk merasakan sepenuhnya kesedihannya. Next. Ini contoh-contohnya ya. Mestinya kita tetap berhadir. Waktu dia nangis, diem, kita hadir. Kalau wanita sama wanita bisa berpelukan, anggota keluarga kita boleh kita peluk dan sebagainya. Jadi walaupun dia turun terus dalam duka citanya, kita tetap hadir. Kita bisa beri pelukan kepada dia. Next. Nah, kesalahan. Apa yang kesalahan yang sering dilakukan konselor atau seorang pelayan Tuhan adalah next. Berusaha meringankan kesedihan konseling dengan melarangnya untuk merasakan kesedihan. Udah, jangan dipikirin lagi. Udah, kita pasrah sama Tuhan aja. Ayo kita berdoa ya, serahkan aja sama Tuhan. Itu kata-kata konselor yang menunjukkan bahwa dia sendiri tidak tahan merasakan kesedihan daripada anggota jemaatnya. Dan berusaha meringankan kesedihannya. Berusaha mengalihkan perhatian kepada hal-hal lain. Dialihkan, jangan dipikirin lagi. Masalah ini jangan dipikirin. Cowok yang sudah kabur itu sudah jangan dipikirin lagi. Nah, itu kesalahan yang dilakukan oleh konselor karena ini patokan di bawah ini. Selama belum diatasi, kesedihan itu akan selalu muncul kembali. Jadi kesedihan itu harus dihadapi, dirasakan, dilihat, dan diatasi. Kalau itu belum diatasi dengan dialihkan, nggak mau lihat, itu tidak akan selesai. Dia akan muncul kembali. Next. Nah, ini biasanya cara-cara orang untuk mengalihkan yang salah itu ya. Ya kiri atas itu. Yuk kita nonton. Ibu senangnya apa? Drakor, ayo kita nonton drakor, drama Korea. Ibu senangnya apa? Oh, drama dari Amerika, ayo kita nonton drama dari Amerika. Itu cara pengalihan yang salah. Tidak boleh dilakukan menghadapi orang mengalami musibah. Atau kanan atas sih. Ayo kita sudah lama ya, ibu nggak ke mall ya. Ayo kita ke mall yuk. Berusaha mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang semarak, musik yang semarak, makanan yang enak, benda-benda yang menarik, itu pengalihan. Atau ya kalau orang Jawa mungkin nonton wayang ya. Atau kalau orang di Jawa itu kanan bawah itu tontonan yang sangat menarik bagi mereka yaitu Sri Mulat. Kelompok lelucon, kelompok humor untuk meredakan duka cita. Ini semua salah. Jangan berusaha untuk mengalihkan. Jangan berusaha. Nanti kita bahas justru berlawanan. Yang kita lakukan bukan mengalihkan. Next. Nah, tujuan daripada duka cita, pelayanan duka cita ini apa? Next. Tujuannya apa? Sasarannya apa? Yaitu konseling atau orang yang berduka cita itu dapat menerima kesedihannya tanpa akibat-akibat fatal. Dia bisa menerima, iya memang anak saya sudah meninggal. Memang cowok saya atau cewek saya ini sudah kabur. Memang suami atau istri saya ini sudah selingkuh. Saya tidak perlu gantung diri. Itu akibat yang fatal tentunya. Saya tidak perlu silat-silat. Saya tidak perlu berusaha bunuh diri. Atau paling tidak mengurangi akibat negatif kesedihannya seminimal mungkin. Jadi kalau akibat negatifnya berat, kita berusaha menguranginya. Supaya lebih reda gitu, supaya tidak terlalu sakit ini. Tapi tentunya kalau bisa habis semuanya. Duka cita yang dalam itu akhirnya habis. Next. Konseling dapat menerima kenyataan musibah ini sepenuhnya. Memang
tangan saya sudah kepotong, tangan kiri sudah kepotong. Saya harus menerima bahwa tangan saya ini hanya tinggal setengah lengannya atau dari siku ini sudah kepotong. Memang saya sudah tidak punya tangan lagi. Tangan kiri sudah kepotong. Dia menerima sepenuhnya keadaan yang tidak enak tentunya. Tapi dia bisa menerima tanpa perlu menangis-nangis terus. Atau duka cita terus. Menerima kenyataan musibah ini sepenuhnya. Next. Sebelum menerima kenyataan musibah ini, ia sesungguhnya belum menuju ke arah kesembuhannya. Selama dia belum menerima kenyataan itu, dia belum sungguh-sungguh sembuh. Masih ada sakitnya. Akibat belum menerima kenyataan musibah yang dialaminya mungkin parah. Kalau dia belum menerima bahwa memang anak saya sudah meninggal, memang suami saya sudah tidak ada di rumah lagi, sudah kabur. Memang uang saya sudah habis, sudah bangkrut. Kita harus terima kenyataan itu. Selama belum, akibatnya bisa parah. Next. Contoh-contohnya, ini ada contoh yang sungguh-sungguh ada kita alami. Seorang ibu, 2 tahun yang lalu kehilangan anak laki-laki, satu-satunya dalam suatu kecelakaan mobil bersama teman-temannya. Jadi anaknya lagi berpergian dengan teman-temannya, mobilnya terguling, hancur, dan anaknya meninggal. Ibu ini berada dalam suatu depresi yang dalam. Anak lakinya itu yang meninggal itu menyebabkan dia itu depresi. Setelah meninggal depresi. Setelah 2 tahun lebih belum juga ibu ini sembuh dari duka citanya. Tahunya gimana? Next. Ya sangat marah jika orang membicarakan kematian anaknya. Si John mana ya? Gimana kematian si John ya? Enggak, anak saya belum mati. Jangan ngomong anak saya mati ya. Dia marah kalau orang membicarakan kematian anaknya. Bahkan menyebut nama anaknya itu di depannya pun dia marah. Dia berteriak-teriak bila ada yang berani mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal, sudah mati. Walaupun kenyataannya memang demikian. Anaknya sudah meninggal, sudah mati. Next. Kamar bekas anaknya dibiarkan terus terkunci. Tidak ada yang boleh masuki kamar itu. Termasuk suaminya nggak boleh masuk. Anaknya perempuan nggak boleh masuk. Pembantunya tidak boleh bersihkan kamar itu. Jika rasa sedihnya terasa sekali. Dan itu masih sering terjadi. Ibu itu masuk aja. Mengurung dirinya dalam kamar anaknya dalam keadaan yang serba gelap. Lampu tidak nyalakan. Dia duduk aja merenung dalam kamar anaknya itu. Tidak mau keluar. Next. Keadaan kamarnya tidak pernah dibersihkan. Masih seperti ketika ditinggalkan anaknya. Sepatu tenis anaknya yang kotor masih di tempatnya, di lantai. Ya sebelum anaknya meninggal, sepatu tenisnya kotor di bawah tempat tidur, tapi dalam keadaan tidak teratur. Tidak boleh diubah, tidak boleh dibersihkan. Sepatu yang kotor tidak boleh dicuci atau dibersihkan. Akhirnya ya, ibu ini telah melalaikan tugasnya sebagai istri dan ibu. Masih punya suami dan punya anak-anak lain. Anak-anak dan suaminya mulai diabaikannya. Akhirnya suami mulai berpikir tentang perceraian karena tidak tahan hidup bersama istrinya yang aneh. Jadi ibu ini mengalami musibah tapi tidak bisa, sudah 2 tahun namanya tidak bisa keluar daripada musibahnya. Sehingga suaminya nggak tahan punya istri yang dalam tanda kutip aneh seperti itu ya. Next. Next. 1,5 tahun yang lalu, ini orang yang kedua ya. 1,5 tahun yang lalu seorang wanita muda kehilangan suaminya padahal mereka baru setahun nikah. Seakan-akan masih honeymoon, masih honeymooners ya. Mereka masih bulan madu. Tapi suaminya meninggal. Suaminya meninggal pada suatu Rebo malam karena serangan penyakit jantung yang mendadak ketika sedang makan bersama istrinya di rumahnya. Hanya 2 orang aja di rumahnya, tiba-tiba suami yang relatif masih muda itu sakit jantung dan meninggal mendadak. Next. Nah, akibatnya apa? Tentunya istri itu masuk dalam depresi yang dalam. Tapi setelah suaminya dimakamkan pun, setiap Rabu malam
Istri itu pergi meratapi kepergian suaminya di kuburan dengan membawa seikat bunga. Hal ini masih terus dilakukannya setelah setengah tahun lewat. Tiap Rabu malam, seminggu sekali jadinya ya. Ibu ini bawa bunga, pergi ke kuburan suaminya, duduk di situ meratap tengah malam seperti itu. Keluarganya mencoba melarangnya tapi tidak berhasil. Mereka mengingatkan akan bahaya pada malam hari bagi seorang wanita pergi ke kuburan. Tapi tidak dihiraukannya karena duka citanya itu menyebabkan dia itu tidak peduli. Dia apa-apain sama orang jahat tidak peduli. Pokoknya harus hadir bersama suaminya tengah malam, hari Rabu malam itu. Next. Pada mulanya masih ada anggota keluarga yang mau mengantarkannya ke kuburan. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Mungkin minggu 1, minggu 2, minggu ketiga masih ada adik-adik, kakak-kakak, ponakan yang mau mengantarkan ibu ini. Walaupun tidak nyaman ya, tengah malam ke kuburannya. Hidup wanita ini semakin parah. Ia selalu murung, tidak mau ke rumah, tidak mau keluar rumah kalau tidak terpaksa. Orang tuanya mengusahakan agar ia mau berkenal dengan pria lain, tapi ditolaknya. Jadi akhirnya tidak ada yang mau lagi antar. Iseng tengah malam ke kuburan buat apa? Ketakutan juga anggota-anggota keluarganya. Tapi wanita itu nekat tetap mau ke kuburan tengah malam, Rabu malam itu. Keluarganya tidak bisa menasihatinya lagi. Diusahakan supaya dia keluar dari duka citanya dengan dikenalkan pada pria-pria lain. Tapi semuanya ditolaknya. Tidak ada minat dia dengan kehidupan baru. Next. Nah, patokan bagi saudara dan saya. Bila setelah lewat setengah tahun, seorang yang masih sangat terpengaruh kematian kekasihnya, dia memerlukan penanganan serius. Jadi kalau kita lihat, ini seorang anggota jemaat ini kok masih nangis terus. Bila mengingat kekasihnya yang sudah meninggal itu. Wah, ini sudah tidak wajar ini. Harus ditangani secara serius. Mungkin dulu penanganannya tidak tepat waktu dia menghadapi musibah pertama kalinya. Jadi ini sudah tanda-tanda tidak layak, tidak wajar ya. Next. Keadaan sudah tidak seharusnya lagi. Jadi jangan sampai orang itu terlalu berduka cita lebih dari setengah tahun. Apapun kehilangannya, betapapun luar biasanya kehilangannya, tidak boleh berduka cita lebih dari setengah tahun. Udah tidak wajar. Next. Pada saat hadir, konselor perlu membiarkan konseling mencicipi, merasakan, dan menghayati sampai sedalam-dalamnya, sampai dasarnya kesedihan yang dialami. Saudara perhatikan saya menggunakan kata mencicipi. Seperti kita mencicipi makanan ya. Merasakan sungguh-sungguh, feel it, menghayati, rasakan setepat-tepatnya, sedalam-dalamnya rasa duka cita itu. Ini saya mau menekankan bahwa jangan dihindari. Yang banyak konselor salah, jangan dipikirin lagi, jangan dipikirin lagi ibu anak yang sudah meninggal itu, atau suami yang sudah kabur itu, atau uang yang sudah habis ini, jangan dipikirin lagi. Enggak, justru kita dalam pelayanan kita mendorong dia untuk mencicipi, merasakan sedetail-detailnya duka cita itu. Jangan menghentikan kesedihan konseling dan apa yang dirasakannya. Juga jangan dialihkan seperti dia, ayo kita jalan-jalan ke mall, ayo kita makan. Malah dianjurkan untuk berduka cita dan menangis. Kenapa? Nah nanti kita akan bahas itu. Kalau ibu perlu merasa menangis, ayo nangis ibu, nggak apa-apa. Kalau perlu kita kasih tisu ya supaya dia mau menangis. Atau laki-laki juga, walaupun dia gemetar begitu, mau menahan supaya nggak menangis, kita bolehkan Pak, kalau Bapak mau menangis nggak apa-apa Pak. Ambil tisu kasihkan sama Bapak, silakan Pak nangis ya. Next. Kehadiran konselor pada saat itu, pada saat ratapan itu, akan sangat lebih membantu daripada usaha untuk mengalihkan perhatian konseling pada hal-hal lain. Dengan hadirnya kita di sampingnya, berada di sampingnya, itu sangat menolong, akan sangat menolong. Dan nanti kalau sudah lewat masa duka cita itu, konseling kita atau jemaat kita akan ingat, yang paling menolong saya pada waktu saya kehilangan anak itu adalah
Ibu Ani. Kenapa? Dia hadir di samping saya. Dia ikut berduka cita sama-sama saya. Jadi itu kesan itu akan nempel di pikirannya. Karena dia ditolong waktu mengatasi duka citanya itu. Next. Nah, kita lihat ini grafik ya, saya gambarkan duka cita seseorang. Kalau garis horizontal itu, garis datar itu perasaan yang oke aja. Tapi tiba-tiba ada aman gelap, terjadi suatu musibah. Misalkan anaknya meninggal, atau dia kehabisan hartanya, kehilangan hartanya, bangkrut, atau kehilangan anggota tubuhnya. Dia akan mulai masuk duka cita yang mendalam. Sudah lihat garis merah itu mulai turun begitu. Sampai satu, rasa sedih yang setelah kehilangan kekasih, konselor datang. Jadi pada waktu satu kita dengar bahwa anggota jemaat kita meninggal, cepat-cepat kita datang. Kita hadir. Nomor satu kita hadir. Nomor dua, konselor datang dan membolehkan konselor menghayati kesedihannya. Dengarkan, minta dia cerita. Rasanya gimana ibu sekarang ini? Biar dia cerita. Waktu ditanya bagaimana rasanya, dia akan, ya rasanya seperti apa ya? Dia akan mencoba merasakan, mencicipi, merasakan. Sampai nanti tambah lama, tambah dalam. Dia cerita tambah lama, sedihnya tambah dalam, sampai dalam. Sampai tapi tidak tanpa batas. Dalamnya itu tidak tanpa batas. Tidak bottomless pit ya. Tapi akan mentok sampai nomor 3. Akan sampai nomor 3, lalu kemudian akan naik. Tidak bisa turun lebih dari dalam daripada nomor 3 ini. Jadi konseli nomor 3 ya. Konseli akan mencapai dasar kesedihannya, tok, tidak bisa lebih. Nah, itu paling sakit itu. Ini namanya sengat kesedihannya. Tapi sengatnya sudah dipatahkan. Karena apa? Karena kita ada di sampingnya. Walaupun ibu itu menangis luar biasa, sangat sedih. Tapi dia tidak perlu bunuh diri. Dia tidak perlu silet-silet. Karena ada pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan di sampingnya. Nah, setelah mentok nomor 3 itu tidak bisa turun lagi, akan naik lagi ke atas. Akan berkurang. Kenapa ada 3 ini? Saya biasanya minta anak-anak atau mahasiswa saya. Oke, ambil telapak tangan saudara masing-masing. Telapak tangan kiri ya. Telapak tangan kanan ini cubit telapak tangan sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya. Ayo cubit. Coba rasakan cubit. Tahan enggak? Tahan ya. Sesakit-sakitnya seberapa sakitnya? Enggak terlalu sakit toh. Saya coba juga. Tapi saya tahan juga. Ada batasnya. Sakitnya itu ada batasnya. Tidak bottomless, tidak sakit yang tanpa batas begitu. Jadi ingat bahwa duka cita itu ada batasnya. Jangan mengatakan rasanya habis, tidak ada orang yang berduka cita lebih sedih daripada saya. Enggak. Ada batasnya. Waktu mentok-tok itu, pada saat itu kita tahu bahwa duka cita itu ada batasnya dan tidak bisa lebih lagi dan kita menang. Sengat duka cita itu sudah dipatahkan. Karena kita bisa menang terhadap duka cita itu. Nah, kemudian dari 3 terus sampai ke 4, kesedihan berkurang terus. Dan konselor boleh pulang. Gimana tahu kalau kesedihan sudah pulang? Tiba-tiba ibu yang lagi duka cita seperti itu, tiba-tiba dia ingat sesuatu. Dia lihat mbaknya atau pembantunya lewat gitu. Mbak, anak-anak sudah dikasih makan malam belum? Nah, pada waktu konselor dengar bahwa konselingnya tanya seperti itu artinya dia sudah tidak terlalu duka cita lagi. Konselor tahu, oh ini duka citanya sudah mulai reda, sudah mulai naik ini. Jadi ya bisa permisi ya ibu ya, saya pulang ya, besok saya datang lagi ya. Jadi dia boleh permisi pulang. Dia pulang, 4 itu dia pulang. Si konselor akan berkurang lagi sedihnya sampai nomor 5. Tapi nomor 5 itu setelah 1-2 hari, pendetanya datang lagi. Sebaiknya memang besoknya datang lagi untuk melawat lagi. Kembali, masuk lagi, turun lagi. Next. Nomor 6. Counselor
membolehkan konseling menghayati kesedihannya lagi hingga mencapai dasarnya. Jadi setelah datang nomor 5, pendetanya datang lagi, ngomong lagi, membolehkan si ibu itu merasakan lagi duka citanya, 6 itu sampai nanti sampai 7 mentok lagi. Cuma saudara lihat mentoknya 7 sama mentoknya 3 berbeda. Ternyata 7 itu tidak sesedih nomor 3. Walaupun 3 itu sakit sekali, tapi nomor 7 berkurang sakitnya. Jadi dasar duka cita itu tambah lama tambah dangkal. Nomor 7, nomor 8, lagi ngobrol tiba-tiba si ibu itu ingat sesuatu lalu bertanya sama anaknya, Ani, ambilkan HP mama. HP mama sudah di-charge enggak? Waktu konselor dengar si konseling ngomong seperti itu, dia sudah tahu, oh duka citanya sudah mulai reda ini. Jadi nomor 8 boleh pulang konselornya. Kembali 9, datang lagi, besoknya datang lagi. Tapi mentok lagi nomor 10. Saudara lihat nomor 10 itu tidak sedalam nomor 7, tidak sedalam nomor 3. Demikian terus, nanti kalau hari demi hari dijenguk terus. 3, 7, 10, 13, 15. Nanti tambah lama tambah dangkal kesedihan. Puncak kesedihannya tambah lama tambah dangkal. Nah, setelah beberapa kali datang ke rumahnya dijenguk, Bapak Gembala atau pendeta tidak perlu datang lagi karena kesedihan sudah berkurang. Ya, ini grafik daripada bagaimana kita membina jemaat kita atau menolong jemaat kita mengatasi kesedihannya. Next. Sampai kapan? Pertanyaannya. Kunjungan berulang kali perlu dilakukan sampai kesedihan konseling sudah terasa dangkal. Ya, suruh nangis-nangis sudah nggak bisa lagi. Suruh sedih-sedih nggak bisa lagi. Ini sedih, ibu lebih sedih lagi. Ibu lebih sedih, rasakan lagi, rasakan. Sudah nggak bisa Pak, saya nggak bisa sedih lagi. Sebab sudah dangkal ini. Sudah, mentoknya itu sudah dangkal. Jarak kunjungan konselor pun semakin jarang. Tidak perlu lagi setiap hari, sampai 2 hari sekali, sampai seminggu 2 kali aja, sampai tidak perlu dijenguk lagi. Karena konselor sendiri sudah mampu mengatasi sisa-sisa kesedihannya. Kita sudah tahu, kita sudah yakin dia tidak akan gantung diri, dia tidak akan main silet lagi. Dia tidak akan kita khawatir, wah mana obat tidurnya. Enggak perlu, kita tidak khawatir lagi dia bunuh diri. Karena kesedihannya sudah dangkal. Next. Nah, menangis. Kenapa menangis itu penting? Nangis itu anugerah. Menangis adalah berkat. Next. Konselor tidak melarang. Jangan konselor melarang konseling menangis. Bahkan menganjurkannya. Jangan pendeta mengatakan, udah ibu jangan nangis-nangis. Udah Pak, nggak perlu nangis lagi. Hal yang lewat, yang lampau sudah lampau. Nggak perlu ditangisi lagi. Tidak. Bahkan kita dorong dia. Anjurkan dia untuk menangis. So, menangis adalah anugerah. Kita perlu merasa bahwa menangis adalah baik dan perlu untuk kesehatan jiwa. Kalau orang bisa menangis itu sehat, orang nggak bisa nangis, tidak boleh nangis itu justru nggak sehat, itu tidak baik untuk kesehatan jiwanya. Next. Menangis adalah anugerah Allah dan diciptakan oleh Allah sendiri. Air mata ini ciptaan Allah. Cairannya itu diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk kebaikan kita manusia. Next. So lihat ini ya, kettle uap ya. Dulu kereta api zaman dulu tentunya masih kettle uap. Sekarang sudah dengan solar, dengan diesel, sudah nggak perlu kettle uap. Tapi sudah lihat ini kettle uap zaman dulu ya. Sudah lihat dindingnya tebal ya. Dindingnya tentunya dari baja ya. Lalu diisi air. Yang gelombang-gelombang itu gambarannya air. Lalu bawahnya supaya jadi uap tentunya harus dipanasi ya. Tambah lama tambah panas, tambah lama, uapnya tambah lama tambah banyak. Dan uap ini yang menggerakkan roda-roda kereta apinya ya. Tapi sudah melihat di bagian atasnya itu ada klepnya. Ada klepnya. Kalau tekanan di dalam
rongga yang besar walaupun dari baja itu. Kalau tekanan yang sudah besar harus dikeluarkan. Uapnya harus dikeluarkan supaya tidak pecah, supaya tidak meledak. Walaupun ini dari baja kalah oleh tekanan uap yang gede sekali, besar sekali. Jadi ada klepnya. Kalau tekanannya sudah besar, klepnya akan terbuka sendiri. Keluar uapnya. Tekanan di dalam kettle menjadi rendah, turun lagi. Klepnya nutup lagi. Atau lagi dalam perjalanan tiba-tiba masinisnya tarik tombol fluidnya. Tit, tit, atau teng, 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 teng. Keluarkan suaranya. Pada waktu itu klepnya terbuka, keluar. Uapnya keluar. Sehingga tidak sampai meledak. Tekanannya turun lagi. Jadi secara berkala kettle uap itu perlu dikeluarkan uapnya. Atau kalau masinisnya tidak tarik supaya klepnya terbuka dengan suara fluidnya, itu secara otomatis klepnya tekanan tertentu buka, keluar lagi, tutup lagi, keluar lagi, tutup lagi. Jadi otomatis sudah didesain demikian rupa supaya kettle uap itu tidak meledak. Nah, mata kita, air mata kita seperti klep itu. Kalau tekanan di dalam sudah terlalu besar, terbuka begitu, kita keluar air mata. Itu ciptaan Tuhan. Itu desain Tuhan, bukan desain iblis, bukan desain manusia. Itu ciptaan Tuhan. Jadi anugerah Allah besar, air mata yang keluar itu anugerah Allah yang besar supaya tekanan di dalam itu tidak terlalu parah. Supaya kita tidak pecah, supaya kettle uap diri kita itu tidak pecah. Next. Orang yang dapat menangis pada saat mengalami musibah adalah orang yang diberkati. Jadi nangislah, jangan nggak nangis. Nangislah kalau ada sedang depresi, ada sedang dalam tekanan tinggi. Menangislah. Next. Bila mata seorang tidak menangis pada waktu mengalami musibah, maka bagian tubuh yang lain akan menangis. Nah, parah sekali. Kalau akibatnya itu parah. Mungkin ini mengalami breakdown, mengalami stroke. Karena tekanannya terlalu besar dia. Tapi kita nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Terus pembuluh darah kita pecah, kita stroke, mati separuh. Itu tentunya lebih parah daripada nangis. Nangis nggak parah. Nangis itu bahkan baik. Jadi jangan sampai orang itu breakdown, berantakan. Jangan sampai kena stroke. Jangan kena serangan jantung. Jangan kena segala macam penyakit. Karena stres atau karena duka cita yang dalam. Next. Jadi air mata adalah anugerah Tuhan. Jadi bolehkan diri Anda untuk nangis. Jangan dilarang menangis. Siapa yang melarang nangis biasanya? Papa mama ya. Kalau anak perempuan jatuh, lecet, nangis, sini. Ani sini. Mama dipeluk sama mama. Enggak apa-apa, luka cuma sedikit. Sini mama kasih obat betadine. Terus bukakan kulkas ya. Mau apa? Mau es krim coklat atau es krim stroberi. Waktu anak itu dikasih es krim coklat dari mulai makan, dia lupa nangisnya. Dia lupa sedihnya, sudah berhenti nangisnya. Tapi kalau anak laki, begitu anak laki jatuh, mukanya mulai mewek ya, mulai mau nangis gitu. Tiba-tiba papa aja, John, berhenti nangis ya. Anak papa nggak boleh nangis ya. Awas ya kalau kamu nangis, papa pukul kamu. Nah, apa yang terjadi? Klepnya kereta api itu justru di-scrub. Kalau klepnya di-scrub, apa yang terjadi? Tekanan yang terlalu besar tidak bisa dikeluarkan, meledak itu kettle uapnya itu. Jadi jangan di-scrub ini. Klepnya itu jangan di-scrub. Jadi bolehkan anak laki juga nangis. Jangan dilarang anak laki itu nangis. Tapi biasanya orang tua, papa, mama, opa, oma itu tidak membolehkan anak atau cucu mereka yang laki untuk nangis. Jadi ini ruginya jadi anak laki ya. Anugerah pemberian Tuhan itu di-scrub. Ditutup klepnya itu. Yang sebetulnya air mata adalah anugerah Tuhan.
Next. Dalam Yohanes, kita lihat Yesus Kristus sendiri nangis juga. Ketika Yesus melihat Maria menangis, tidak dilarang Maria itu nangis. Marta dan Maria nangis tidak dilarang oleh Kristus. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Dia sendiri menjadi sedih. Dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah lihatlah. Maka menangislah Yesus. Di depan kuburannya Lazarus pun Yesus ikut-ikut menangis bersama dengan Maria dan Marta. Jadi nggak apa-apa ya nangis ya. Baik ya nangis ya. Nangis itu baik. Nangis itu anugerah. Next. Waktu Yesus Kristus melihat kota Yerusalem, dia berduka cita juga. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi paling sedikit ada 2 kali dalam Alkitab Yesus Kristus, dalam Injil Yesus Kristus menangis. Waktu Lazarus sahabatnya itu meninggal dan waktu dia menangisi kota Yerusalem. Jadi menangis itu oke. Contohnya siapa? Contohnya Yesus Kristus sendiri. It's okay to cry. Menangis itu oke. Enggak memalukan, tidak dosa. Itu malah anugerah pemberian Allah bagi kita untuk supaya kita bisa nangis. Next. Nah, walaupun ada kematian, kematian itu asalnya bukan dari Allah, tapi akibat dosa. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mulai masuk maut itu. Memang Yesus sudah mengalahkan maut, tapi maut tetap menjadi musuh kita. Sekarang pun bagi kita masih hidup, maut tetap jadi musuh. Walaupun sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi kita wajib berduka cita dengan orang yang berduka cita. Ini firman Allah ya. Sukacita dengan orang yang bersuka cita, tapi berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kalau perlu nangis dengan mereka, seperti Kristus juga nangis dengan Maria dan Marta ini. Next. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-13. Tapi nangis kita ada batasnya. Tidak sesuka-suka hati kita. Paulus kasih batasnya itu. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal, boleh berduka cita. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kamu boleh berduka cita, tapi jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, kata Paulus. Boleh berduka cita, tapi jangan sampai putus asa. Jangan sampai mau bunuh diri, jangan sampai main silat, jangan sampai berhenti kerja, jangan sampai berhenti sekolah. Walaupun berduka cita, boleh berduka cita, tapi kita berduka cita dalam pengharapan. Kita tahu kekasih kita yang meninggal itu, suami atau istri kita yang meninggal itu, nanti kita akan ketemu dia lagi di surga sana, dalam kekekalan. Tidak perlu duka cita. Dan nanti kita ketemu dia dalam kemuliaan yang jauh lebih luar biasa daripada sukacita waktu ketemu dengan dia di dunia ini. Di Jakarta atau di Kalimantan ini ya. Tidak boleh putus asa. Next. Jangan sampai karena stres, karena duka cita, karena pada hati kita lompat dari lantai berapa itu di apartemen. Atau kita menangis sendirian di hutan-hutan karet atau hutan-hutan Kalimantan sendirian. Nanti kalau ada tali, ya kita gantung diri. Setelah seminggu baru keluarga kita ketemu, kita sudah tergantung mati begitu. Jangan sampai begitu. Atau kita nekat minum obat tidur, 1 botol kita minum semua. Atau jangan kita lompat dari jembatan Tayan ya. Jembatan Tayan kan bagus sekali ya. Tapi jangan lompat dari situ untuk bunuh diri. Karena kita putus asa, patah semangat. Jangan sampai sini. Lebih baik, jauh lebih baik nangis. Dan nangis menyehatkan, menghilangkan sakitnya banyak, meredakan banyak. Next. Counselor juga bisa melayani kita, juga bisa melayani melalui percakapan kita. Gimana percakapan kita itu? Tidak perlu merasa gagal kalau kita tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup, life questions. Jadi pada waktu orang berduka cita, dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak bisa kita jawab dan
Tidak perlu kita jawab. Misalkan, anak saya kan satu-satunya, kami keluarga Kristen. Dari kecil anak saya ajak ke sekolah minggu. Pulang sekolah minggu kok ketabrak mobil, mati, gimana ini? Mana Allah yang katanya cinta sama saya, sama kami? Mana katanya Allah yang cinta sama anak-anak? Anak saya kok dipanggil pulang dari sekolah minggu lagi. Nah, kenapa Pak? Kenapa Allah bolehkan anak saya mati? Itu pertanyaannya yang tidak bisa kita jawab. Dan tidak perlu coba-coba jawab. Apalagi jangan sampai bikin jawaban, ngarang-ngarang sendiri jawabannya yang aneh-aneh ya. Tidak perlu dijawab. Life questions tidak perlu dijawab. Orang itu hanya mengutarakan duka citanya melalui pertanyaan-pertanyaan. Tapi saudara tidak perlu, saya kan pendeta, saya harus jawab pertanyaan. Kenapa Allah membolehkan suaminya meninggal? Kenapa Allah membolehkan anaknya meninggal? Enggak perlu jawab. Next. Counselor hadir untuk ikut mengalami dan menghayati ekspresi kesedihan. Kita ikut berduka cita. Jangan ketawa-ketawa. Jangan baca komik atau jangan baca buku. Bahkan juga jangan baca Alkitab. Kita dampingin dia. Kita merasakan seperti dia merasakan duka citanya. Dalam kesedihannya, konselor akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam alasan terjadinya musibah. Kenapa ini Tuhan bolehkan? Katanya Tuhan sayang sama saya. Sama kita orang Kristen, anak-anaknya. Kenapa Tuhan bolehkan anak saya itu meninggal seperti ini? Dan konselor tidak perlu menyediakan jawaban, apalagi kalau jawabannya murah dan hasil rekaan sendiri, hasil fantasi kita sendiri. Konselor sendiri mungkin tidak sungguh-sungguh memerlukan jawaban kita, walaupun dia ngomongnya, tanyanya berkali-kali. Kenapa? Suami saya dipanggil pulang, masih muda begini kenapa dipanggil pulang? Dia tanya itu berkali-kali sama kita, tapi sebetulnya dia tidak sungguh-sungguh memerlukan jawaban kita. Pertanyaan-pertanyaan itu hanyalah ekspresi, pernyataan kesedihannya. Dan next. Lebih penting dan berguna bagi konselor untuk membagikan perasaan kemanusiaan yang banyak kelemahannya. Konselor akan lebih terhibur jika ia tahu bahwa ada orang yang mau bersamanya melewati masa kelamnya. Ibu, saya sendiri tidak tahu. Saya tidak bisa jawab pertanyaan ibu. Kenapa suami masih muda dipanggil pulang? Suami yang aktif di gereja, kenapa dipanggil pulang? Saya tidak bisa jawab itu. Tapi saya berduka cita, sama seperti ibu berduka cita. Saya bisa merasakan kehilangan Pak Anggiat ini. Saya tahu ibu duka cita mengalami kematian Pak Angga ini. Saya merasakan juga, tapi saya tidak jawab. Saya tidak bisa jawab kenapa Pak Angga ini meninggal. Next. Nah, kesalahan besar yang sering dilakukan ada counselor membebankan rasa bersalah palsu, false guilt, atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan jawabannya. Counselor mungkin melakukannya tanpa disadarinya, nggak sengaja dia, ini saya harus jawab apa, yang mulai ngarang-ngarang sendiri, atau mungkin dengan sengaja. Counselor yang sudah jatuh malah dihimpit tangga itu. Dan jika hal ini dilakukan, counselor itu yang kejam, counselor yang berdosa. Next. Nah ini lihat ini ya, orang sudah terpuruk, udah di bawah, udah jatuh, masih dipukulin. Apa? Mungkin dengan pertanyaannya, pendetanya mungkin tanya, ngomong-ngomong, apakah Bapak setia kasih perpuluhan? Wah, Bapak yang baru kehilangan istri, tanya begitu, gimana? Jangan-jangan, saya memang lupa, sudah 3 bulan gak kasih perpuluhan, saya terlalu sibuk, saya lupa, sorry Pak, saya lupa. Tapi apakah Tuhan kita dendam sama Bapak, sehingga lupa kasih perpuluhannya, lalu istrinya diambil? Allah kita bukan Allah yang kejam seperti itu. Ngomong-ngomong Pak, apakah Bapak pernah janji-janji nasar-nasar, adanya nasar-nasar ini tidak ditepati? Iya Pak, dulu saya pernah mau masuk sekolah teologi, tapi nggak jadi, saya jadi businessman. Jangan-jangan itu menyebabkan Allah ambil anak saya ini. Betul? Karena mestinya dia itu pernah tergerak untuk masuk sekolah teologi tapi nggak jadi, karena itu malah Allah
maka Allah dendam dan ambil anaknya? Tentunya tidak. Itu kata-kata kejam daripada konselor. Walaupun dalam bentuk pertanyaan begini ya. Itu kata-kata kejam daripada konselor atau hamba Tuhan terhadap konseli yang lagi berduka cita itu. Sebetulnya seharusnya tidak boleh ada ini. Nanti kita menggambarkan Allah yang kejam sekali. Allah yang kalau kita lupa 2 bulan aja tidak kasih perpuluhan, Allah tabok kita luar biasa. Allah benci kita. Anak kita diambil pulang seperti itu sama sekali salah ya. Jangan sampai kita mengajarkan seperti itu ya. Next. Tugas konselor adalah mendukung, bukan menyebabkan rasa bersalah. Terutama jika rasa bersalah itu palsu, false guilt. Itu rasa bersalah yang palsu. Saya kehilangan istri karena saya lupa kasih perpuluhan 2 bulan. Sejak musibah itu terjadi, konseling mungkin sudah memikirkan setiap kemungkinan perbuatan salahnya yang bisa menyebabkan dihukum seperti ini. Apakah Allah menghukum? Kenapa anak saya sedang lucu-lucunya meninggal ya? Kenapa uang saya habis ditipu orang 10 miliar ini? Apa karena saya lupa janji kasih perpuluhan tiap bulannya? Tentunya tidak. Jadi itu adalah rasa bersalah yang palsu, false guilt. Kalau ada rasa bersalah palsu itu konselor dapat berusaha menetralisir. Kita meredakan rasa bersalah palsu, menghilangkan. Sudah tentu konselor tidak perlu berdebat dengan konselor untuk meyakinkannya ya. Tapi kita bisa mengatakan, Pak, Tuhan kita bukan pendendam. Bukan karena Bapak lupa kasih perpuluhan 2 atau 3 bulan ini, Allah dendam dan Allah panggil anak Bapak yang lucu, sedang lucu-lucunya itu meninggal. Tidak. Jadi kita netralisir ya. Kita hilangkan rasa bersalah palsu itu. Hilangkan rasa bersalah palsu itu. Next. Rasa bersalah palsu. Ini contohnya ya. Seorang ibu merasa ia menyebabkan anaknya meninggal. Anak ini tabrak mobil pada suatu hari ketika ia pulang dari sekolah. Biasanya ibu ini yang menjemput anaknya dengan mobil ketika ia pulang dari kantornya. Sore itu ia bekerja lembur sehingga tidak dapat pulang bersama anaknya. Rasa bersalah besar tapi palsu ini menghantui ibu tersebut. Anak saya mati gara-gara saya. Kenapa saya cari duit ya sampai lembur-lembur itu. Maksudnya saya jemput anak saya. Anak saya mati gara-gara saya nggak jemput dia. Saya berdosa. Itu rasa bersalah yang palsu. Anak itu tentunya tidak mati karena ibu itu lembur ya. Next. Contoh lain. Seorang bapak sudah 2 bulan tidak memberi perpuluhan, kehilangan istrinya karena serangan penyakit jantung. Bapak ini merasa bersalah karena tidak memberi perpuluhan sehingga menyebabkan istrinya meninggal. Ini tentunya rasa bersalah yang palsu. Next. Tapi ada rasa bersalah yang benar. Ada yang benar. Rasa bersalah yang benar atau mungkin benar konselor dan mau membimbing konseling untuk bertobat dan memberitakan pengampunan Allah kepadanya. Misalkan seorang suami punya istri muda, istrinya depresi, putus asa, bunuh diri. Ya istrinya bunuh diri karena tindakan suami yang selingkuh, yang punya istri muda itu. Nah kalau suami itu sadar, jangan-jangan saya yang menyebabkan istri saya meninggal. Ayo bertobat Pak, ayo bertobat. Karena memang selingkuh Bapak itu mungkin menyebabkan ibu depresi sampai bunuh diri seperti itu. Lihat, next. Lihat gambar ini. Istri lagi hamil tua, tiba-tiba ditinggalkan oleh suami yang selingkuh. Dalam keputusasaan, dendam, benci yang luar biasa, dia bunuh diri, dia gantung diri. Nah ini rasa bersalah mungkin benar. Karena tingkah laku perbuatan Bapak itu menyebabkan istrinya bunuh diri. Bukan rasa bersalah palsu. Dan pada waktu ada rasa bersalah benar ini kita tawarkan kepada Bapak itu. Pak, Bapak mau bertobat enggak? Tuhan sediakan pengampunannya. Next. Pada waktu seorang duka cita, dia mungkin akan berulang kali bercerita hal yang sama. Bolehkan hal itu terjadi. Bolehkan. Setiap kali dia mengulang ceritanya jangan di stop. Stop ibu.
Saya sudah dengar cerita 2 kali ibu saya cerita sama saya, nggak perlu cerita lagi, saya sudah tahu. Enggak, bolehkan itu cerita 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali terus. Karena tiap kali dia cerita, dia itu tambah reda. Sedihnya tambah reda, tambah reda, tambah reda. Jadi kita bolehkan ini. Karena waktunya sudah banyak, kita akan cepat. Next. Jadi bolehkan konselor itu berulang cerita. Next. Ini cerita si ibu yang suaminya meninggal. Dan dia cerita berulang-ulang kepada konselor. Dan konselor harus tetap mendengarkannya. Next. Terus. Next. Terus. Ayo terus. Waktu juga obat. Time. Roh Kudus tentunya adalah roh penghibur. Dia menyebabkan kita cepat kehilangan duka cita kita. Next. Nah, percakapan rohani sering digunakan juga untuk menutupi duka cita. Kita dengarkan aja. Kita sendiri tidak perlu memberi percakapan-percakapan rohani seperti ini ya. Gak apa-apa ibu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengerti segala duka cita ibu. Tuhan sudah ngerti, yang menciptakan kita ngerti duka cita kita. Itu kata-kata rohani yang mungkin tidak akan membantu, tapi hanya menenangkan hati kita, konselornya saja. Next. Upacara pemakanan. Orang yang berduka cita perlu, kalau duka cita karena kematian, perlu hadir dalam upacara pemakaman seorang. Perlu dia ikut mengubur, perlu dia tabur bunga, perlu dia itu lihat lubang kuburnya itu timbun dengan tanah. Ini perasaan tuntas dan final ini baik dan ini menyembuhkan. Jadi perlu difoto-foto, perlu direkam kalau ada video rekam. Supaya nanti bisa ditonton lagi untuk meyakinkan seorang, ya memang mama saya sudah meninggal. Memang anak saya satu-satunya sudah meninggal. Karena dia lihat upacara itu melalui foto-foto atau rekaman. Next. Kita lihat contoh ya ini. Jadi foto-foto ini baik ini. Foto-foto duka cita ini baik. Perlu difoto, perlu direkam. Ya, waktu itu saya ikut menabur bunga, menabur pasir atau tanah di atas kuburan atau peti mati mama saya. Next. Memang mama saya sudah meninggal. Melalui doa-doa kita sangat membantu tentunya ya. Kita bisa membantu banyak doa. Doa yang real ya, doa yang sesuai dengan kenyataan, bukan yang muluk-muluk. Next. Next. Melalui baca Alkitab. Alkitab yang menggambarkan duka cita. Misalkan Mazmur Daud ada banyak yang berisi duka cita. Ayub, doa-doanya, pernyataan duka citanya itu banyak bisa menghibur konseli. Next. Next. Kegiatan bersama. Setelah semuanya itu selesai, setelah reda duka citanya, kita bisa ajak konseli kita melakukan kegiatan bersama. Yuk kita jalan-jalan di mall, yuk kita ke gereja, ada amplop-amplop yang harus dilemin, harus dipasang perangko dan kita bawa ke kantor pos. Ayo ibu ikut sama saya. Jadi kita ajak dia itu kegiatan bersama, jangan dibiarkan terus sendirian di rumahnya ya. Dan ini baik, tapi ini setelah duka citanya banyak reda. Jangan pada waktu duka cita sedang dalam-dalamnya diajak kegiatan bersama, itu pengalihan dan itu tidak baik. Tapi kalau sudah banyak reda, kita bisa rangkul dia untuk ikut dalam melakukan kegiatan bersama yang sehat. Next. Oke, jadi kesimpulannya, next. Ini adalah tujuan daripada pelayanan duka cita adalah agar konseli dapat menerima dan sesungguhnya mengakui kehilangan yang dialaminya sebagai suatu fakta, kenyataan, tanpa ada pengaruh besar lagi. Dan kita mendampinginya dalam proses penerimaan musibah itu. Saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, suatu macam pelayanan lagi Engkau berikan kepada kami. Terbuka di hadapan kami untuk menolong anggota-anggota jemaat kami, teman-teman kami yang lagi berduka cita karena suatu kehilangan yang besar.
Ajar kami, beri kekuatan kepada kami untuk bisa melakukan pelayanan duka cita ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin.